Halo, perkenalkan saya Sona Lestari, NPM A1L0180028, Prodi Bimbingan dan Konseling, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Bengkulu. Nah, pada kesempatan kali ini saya ingin menjelaskan sedikit mengenai gangguan mental. Bagi teman-teman, silakan disimak ya penjelasan dari saya. Nah, kita harus tahu dulu nih apa itu gangguan kecemasan. Di sini gangguan kecemasan adalah gangguan kesehatan mental yang ditandai dengan perasaan khawatir, cemas, atau takut yang cukup kuat untuk mengganggu aktivitas kita sehari-hari. Selanjutnya, gejala gangguan mental yang pertama, waham atau delusi, yaitu meyakini sesuatu yang tidak nyata atau tidak sesuai dengan fakta yang sebenarnya. Yang kedua, halusinasi, yaitu sensasi ketika seseorang melihat, mendengar, atau merasakan sesuatu yang sebenarnya tidak nyata. Yang ketiga, suasana hati yang berubah-ubah dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, perasaan sedih yang berlangsung hingga berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Perasaan cemas dan takut yang berlebihan dan terus-menerus sampai mengganggu aktivitas sehari-hari. Gangguan makan, misalnya merasa takut berat badan bertambah, cenderung memuntahkan makanan, atau makan dalam jumlah yang banyak. Selanjutnya, perubahan pada pola tidur, seperti mudah mengantuk dan tertidur, sulit tidur, serta gangguan pernapasan dan kaki gelisah saat tidur. Selanjutnya, kecanduan nikotin dan alkohol, serta penyalahgunaan nafsa. Selanjutnya, marah berlebihan sampai mengamuk dan melakukan tindak kekerasan. Selanjutnya yang terakhir, perilaku yang tidak wajar seperti teriak-teriak, tidak jelas, berbicara, dan tertawa-tawa seperti dalam kondisi telanjang. Selanjutnya beberapa teori mengenai penyebab kecemasan. Yang pertama, teori psikologis, di mana teori ini mempunyai 3 teori utama. Yang pertama, teori psikoanalitik, adanya ego yang memberitahukan adanya suatu dorongan yang tidak dapat diterima. Yang kedua, teori perilaku, disebabkan oleh stimuli lingkungan spesifik. Yang ketiga, teori eksistensial. Nah, di mana teori ini memberikan model gangguan kecemasan umum, tidak terdapat stimulus yang dapat didefinisikan dari teori eksistensial ini. Selanjutnya yang kedua, teori biologis, sistem saraf otonom, stresor dapat menyebabkan pelepasan epinefrin dari adrenal. Yang kedua, neurotransmisi atau GABA, serotonin, neuropinefrin. Yang ketiga, faktor kognitif, penyimpan pikiran dan kebiasaan yang berlebihan. Nah, selanjutnya kriteria gangguan kecemasan. Kriteria gangguan kecemasan atau gangguan cemas menyeluruh menurut PPDGJ 3. Penderita harus menunjukkan ansietas sebagai gejala primer yang berlangsung hampir setiap hari untuk beberapa minggu sampai beberapa bulan, yang tidak terbatas atau hanya menonjol pada keadaan situasi khusus tertentu saja. Selanjutnya, gejala-gejala tersebut biasanya mencakup unsur-unsur berikut. Yang pertama, kecemasan, yaitu khawatir akan nasib buruk, merasa seperti di ujung tanduk, sulit konsentrasi, dan sebagainya. Yang kedua, ketegangan motorik, gelisah, sakit kepala, gemetaran, tidak dapat santai. Yang ketiga, overaktivitas otonomik, yaitu kepala terasa ringan, berkeringat, jantung berdebar-debar, sesak nafas, keluhan lambung, pusing di kepala, mulut kering, dan lain sebagainya. Selanjutnya, pada anak-anak terlihat ada kebutuhan berlebihan untuk ditenangkan, serta keluhan-keluhan somatik berulang-ulang yang menonjol. Selanjutnya, ada gejala-gejala lain yang sifatnya sementara untuk beberapa hari, khususnya depresi, tidak membatalkan diagnosis utama, tidak memenuhi kriteria lengkap dari episode depresif F32, gangguan ansietas fobik F40, gangguan ansietas panik F41, atau gangguan obsesif kompulsif F42. Selanjutnya, faktor-faktor yang mempengaruhi kecemasan. Yang pertama yaitu lingkungan. Pengalaman yang tidak menyenangkan dengan keluarga dan sahabat membuat lingkungan sekitar tempat tinggal mempengaruhi cara berpikir seseorang dan dapat membuat individu itu merasa tidak aman dengan lingkungannya. Menurut Musfir Az-Zahrani pada tahun 2005, lingkungan yang dapat mempengaruhi kecemasan pada individu adalah lingkungan keluarga. Keadaan rumah dapat mempengaruhi kecemasan pada anak, misalnya kondisi rumah yang selalu diliputi dengan pertengkaran dan kesalahpahaman, serta kurangnya perhatian dari orang tua dapat membuat anak merasa cemas berada di dalam rumah. Selanjutnya yang kedua, lingkungan sosial. Lingkungan sosial termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi kecemasan. Misalnya dalam suatu lingkungan ada pengaruh yang buruk sehingga membuat individu itu berperilaku buruk. Individu tersebut kemudian menimbulkan berbagai penilaian buruk di mata masyarakat sekitar, maka akan timbul kecemasan pada individu itu.
Selanjutnya, faktor emosi yang ditekan. Kecemasan yang terjadi jika seseorang tidak dapat menemukan jalan keluar untuk perasaannya sendiri, apalagi jika menahan amarah dan rasa frustasi dalam jangka waktu yang cukup lama. Nah, yang selanjutnya, faktor perubahan fisik, pikiran, dan tubuh senantiasa saling berinteraksi dan dapat menyebabkan timbulnya kecemasan. Hal ini terlihat dalam kondisi seperti misalnya kehamilan, masa remaja, dan sewaktu pulih dari suatu penyakit. Nah, selama ditimpa kondisi-kondisi ini, perubahan-perubahan perasaan lazim muncul, dan ini dapat menyebabkan timbulnya itu tadi kecemasan. Selanjutnya, jenis-jenis kecemasan. Mustafir Peda pada tahun 2009 membagi kecemasan menjadi 3 jenis kecemasan, yaitu kecemasan rasional yang dimana merupakan kecemasan akibat suatu objek yang bersifat mengancam, misalnya saat menunggu hasil ujian. Kecemasan itu dianggap normal karena merupakan salah satu unsur pertahanan dasar kita. Yang kedua, kecemasan irasional. Merupakan kecemasan akibat suatu keadaan spesifik yang biasanya tidak dianggap mengancam. Yang ketiga, kecemasan fundamental. Kecemasan fundamental merupakan pertanyaan tentang siapa dirinya, untuk apa hidupnya, dan akan kemana kelak hidupnya berlanjut. Kecemasan ini disebut sebagai kecemasan eksistensial yang mempunyai peran fundamental bagi kehidupan manusia itu sendiri. Nah, yang selanjutnya, cara menanggulangi ataupun cara membantu memperkecil kecemasan. Yang pertama, rekonstruksi pikiran, yaitu membantu individu untuk berpikir secara logis apa yang terjadi sebenarnya. Biasanya digunakan pada seorang psikolog terhadap penderita fobia. Yang kedua, flooding, yaitu individu dibantu dengan memberikan stimulus yang paling membuatnya takut dan dikondisikan sedemikian rupa serta memaksa individu yang menderita anxiety untuk menghadapi dirinya sendiri. Nah, yang selanjutnya yaitu terapi kognitif. Terapi yang dilakukan adalah melalui pendekatan terapi perilaku rasional emotif. Terapi kognitif menunjukkan kepada individu dengan fobia sosial bahwa kebutuhan-kebutuhan irasional untuk penerimaan sosial dan perfeksionisme melahirkan kecemasan yang tidak perlu dalam interaksi sosial. Kunci terapi adalah menghilangkan kebutuhan berlebihan dalam penerimaan sosial. Nah, itulah tadi penjelasan yang dapat saya sampaikan mengenai gangguan mental. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menyimak penjelasan dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Baiklah, saya tutup. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.